Mengapa imam mengenakan jubah warna ungu di masa tertentu? Mengapa ada lilin ungu dan merah muda di lingkaran Advent? Dan mengapa suasana misa bisa terasa sangat berbeda dari satu bulan ke bulan lainnya? Mari kita selami misteri dan makna mendalam dari tahun liturgi Gereja Katolik. Setiap warna, setiap musim dalam kalender gereja memiliki makna. Tahun liturgi bukan sekadar kalender, tapi perjalanan rohani umat Katolik bersama Kristus sepanjang tahun. Tahun liturgi adalah kalender iman gereja Katolik yang mengatur perayaan iman dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan musim ke musim. Ini bukan sekadar sistem tanggal, tetapi sebuah siklus spiritual yang membawa kita mengikuti jejak hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam apa itu tahun liturgi, apa saja musim-musim di dalamnya, apa makna warna-warna liturgi, bagaimana tahun liturgi membantu kita bertumbuh dalam iman. Dalam tradisi Katolik, gereja tidak sekedar mengikuti kalender Masehi seperti dunia pada umumnya. Gereja memiliki kalender sendiri yang disebut tahun liturgi. Tahun liturgi dimulai bukan pada 1 Januari, melainkan pada minggu pertama Advent, yang biasanya jatuh di akhir November atau awal Desember. Dari situ kita memasuki satu perjalanan rohani yang terstruktur dengan musim-musim yang masing-masing memiliki makna mendalam. Gereja mempersiapkan umat untuk menanti kedatangan Kristus, Advent, merayakan kelahirannya, Natal, bertobat dan berpuasa, Prapaskah, merayakan kebangkitannya, Paskah, dan merenungkan kehidupan sehari-hari, masa biasa. Semua musim ini didandani dengan warna liturgi tertentu, seperti putih, ungu, hijau, dan merah, yang menegaskan suasana iman yang sedang kita hayati. Banyak umat Katolik yang belum memahami makna dari tahun liturgi secara mendalam. Akibatnya, mereka hanya ikut misa tanpa menyadari konteks iman dari waktu liturgi tersebut. Tidak paham mengapa imam mengenakan warna jubah berbeda-beda, tidak tahu kapan harus berpuasa, kapan bersukacita, tidak mampu menyesuaikan hidup rohaninya dengan musim gereja. Padahal jika dipahami dan dihayati, tahun liturgi menjadi panduan hidup rohani yang sangat membantu kita semakin dekat dengan Kristus. Penjelasan tahun liturgi dan makna musimnya. Mari kita bahas satu persatu. 1. Masa Advent, warna ungu. Arti, masa penantian dan persiapan menyambut kedatangan Kristus. Durasi, 4 minggu sebelum Natal. Simbol, lilin Advent, ungu rose pink. Makna, bukan hanya mengenang kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi juga menantikan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Minggu ketiga biasanya menggunakan warna merah muda, Gaudete, sebagai simbol sukacita yang mulai terasa. 2. Masa Natal, warna putih atau emas. Arti, kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Durasi, dari malam Natal, 24 Desember, hingga Hari Raya Pembaptisan Tuhan, awal Januari. Simbol, sukacita, damai, terang dunia. Makna, merayakan misteri inkarnasi, Allah menjadi manusia. Banyak umat mengira Natal selesai di tanggal 25 Desember, padahal liturginya berlangsung beberapa minggu. 3. Masa biasa pertama, warna hijau. Arti, masa pertumbuhan iman dan kehidupan sehari-hari bersama Tuhan. Durasi, dari setelah pembaptisan Tuhan hingga Rabu Abu. Simbol, warna hijau melambangkan harapan dan pertumbuhan rohani. Di masa ini, kita diundang untuk merenungkan kehidupan Yesus secara keseluruhan dan meneladaninya. Masa Prapaskah, warna ungu. Arti, masa pertobatan, puasa, dan persiapan menuju Paskah. Durasi, 40 hari sebelum Paskah, dimulai dari Rabu Abu hingga Kamis Putih. Simbol, abu, salib, puasa, amal kasih. Makna, mengenang penderitaan dan pengorbanan Yesus demi penebusan manusia. Rabu Abu menjadi tanda awal masa tobat. Ungu di sini adalah warna penyesalan dan refleksi. 5. Pekan Suci, akhir Prapaskah. 3 hari suci, Triduum Paskah. Kamis Putih, mengenang perjamuan terakhir. Jumat Agung, merah atau polos, mengenang wafat Yesus. Sabtu Suci, masa hening. Malam Paskah, perayaan kebangkitan. Malam Paskah adalah liturgi paling agung sepanjang tahun gereja. Masa Paskah, warna putih. Arti, masa kemenangan Yesus atas maut. Durasi, 50 hari dari Hari Raya Paskah sampai Pentakosta. Simbol, lilin Paskah, Aleluya, sukacita kebangkitan. Makna, kita diajak hidup dalam terang dan harapan kebangkitan Kristus. 7. Hari Raya Pentakosta, warna merah. Arti, pencurahan Roh Kudus kepada para rasul. Makna, gereja lahir dan perutusan dimulai. Simbol, api Roh Kudus, bahasa lidah-lidah api. Merah melambangkan semangat api ilahi dan keberanian iman. 8. Masa biasa kedua, warna hijau. Durasi, dari setelah Pentakosta sampai sebelum minggu Advent berikutnya. Makna, melanjutkan pertumbuhan iman dalam kehidupan harian yang nyata. Makna warna-warna liturgi. Warna makna digunakan saat
1. Ungu Tobat, penantian Advent, Prapaskah. 2. Putih Sukacita, kemurnian Natal, Paskah, Hari Raya. 3. Merah Roh Kudus, Martir Pentakosta, Jumat Agung. 4. Hijau Harapan, pertumbuhan masa biasa. 5. Rose Pink Sukacita dalam Tobat Gaudete and Laetare. 6. Hitam, opsional. Duka Cita Hari Arwah, Jumat Agung, sekarang jarang digunakan. Tahun liturgi bukan hanya kalender gereja. Ini adalah irama hidup rohani umat Katolik. Dengan mengikuti musim-musim liturgi, kita diingatkan akan seluruh karya keselamatan Tuhan. Kita diundang untuk bertumbuh dalam iman dari waktu ke waktu. Kita hidup selaras dengan gereja semesta di seluruh dunia. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, dengan memahami tahun liturgi dan makna warna serta musim gereja, kita tidak hanya menjadi umat yang mengikuti misa secara rutin, tapi umat yang hidup secara aktif dalam iman, harapan, dan kasih. Kita menjadi bagian dari kisah keselamatan yang terus berlangsung dalam sejarah. Jika video ini membuka wawasan Anda, silakan klik like dan subscribe, share kepada teman atau keluarga Katolik Anda, tulis di kolom komentar musim liturgi, apa yang paling berkesan dalam perjalanan iman Anda. Terima kasih Anda sudah menonton video ini.